Halo adik-adik, jumpa kembali dengan channel Isu Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mudah membaca jangka sorong dan mikrometer sekrup. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat video yang selanjutnya. Oke, yuk kita ke alat yang pertama. Alat yang pertama yaitu adalah jangka sorong. Nah, gambarnya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini adik-adik harus tahu jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,1 mm atau kalau dikonversi jadi 0,01 cm. Nah, kenapa dikonversi? Karena nanti di sini pembacaannya itu dalam cm. Dan ini penting, adik-adik harus tahu ketelitiannya. Dihafalin aja 0,01 cm atau 1/100 cm. Nah, terus di sini untuk jangka sorong dia punya dua skala, yaitu skala utama itu ditunjukkan oleh gambar dan skala nonius. Nah, terus di sini skala utama itu yang tetap, sedangkan skala nonius itu yang bisa digeser-geser. Nah, terus untuk cara membacanya langsung aja, yuk kita lihat ke soal. Nah, di situ ada soal ya, ada gambarnya. Cara membacanya yang pertama yaitu adalah perhatikan angka di skala utama yang ditunjuk oleh angka 0 di skala nonius. Jadi adik-adik lihat dulu angka 0 di skala nonius menunjuk angka berapa di skala utama. Nah, itu dimerah-merahin. Nah, berarti kita bisa memperoleh pembacaan di skala utamanya. Nah, di skala utamanya itu yang merah berarti 3,4. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu adalah cari angka di skala nonius yang berhimpit dengan angka di skala utama. Nah, itu sudah saya tandain merah-merah. Berarti nanti pembacaan di skala noniusnya adalah yang berhimpit atau ditunjuk di situ yaitu adalah 6. Nah, 6 ini nanti dikali ketelitiannya. Ketelitiannya tadi dalam cm yaitu adalah 0,01 cm. Berarti 6 dikali 0,01 hasilnya 0,06. Nah, terus hasil pengukurannya tinggal dijumlah aja, yaitu 3,46 cm. Udah semudah itu. Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi, yaitu adalah dengan metode seperti ini. Nah, di sini lihat angka 0 di skala nonius menunjuk angka berapa di skala utama, yaitu 3,4. Tinggal nyari angka yang di belakang, yaitu adalah carilah angka di skala nonius yang berhimpit dengan angka di skala utama, yaitu adalah 6. Jadi tinggal tulis 3,46. Udah seperti itu. Nah, terus biar lebih mahir lagi, yuk kita latihan soal. Untuk soal yang pertama ada gambar seperti ini. Nah, terus lihat angka 0-nya dulu di skala nonius menunjuk angka berapa itu. Nah, ternyata itu menunjukkan 3,7. Itu di skala utamanya. Nah, skala noniusnya cari angka di skala nonius yang berhimpit dengan angka di skala utama. Ternyata itu adalah 3. Nah, terus 3 itu tinggal dikali ketelitiannya 0,01. Berarti 0,03 tinggal hasil pengukuran tinggal dijumlah. Yaitu hasilnya 3,73. Lanjut soal nomor 2. Lihat angka 0 di skala nonius menunjuk angka berapa di angka di skala utama. Ternyata itu menunjukkan, nah itu belum nyampe 7 ya. Nah, belum nyampe juga 6,9. Nah, berarti itu masih menunjukkan 6,8. Nah, itu dia. Terus cari angka di skala nonius yang berhimpit, yaitu adalah angka 6. Tinggal dikali ketelitiannya 0,06. Nah, berarti hasilnya adalah 6,86 cm. Lanjut soal nomor 3. Lagi-lagi lihat angka 0 di skala nonius menunjukkan angka di skala utama 2,2. Tinggal cari angka yang berhimpit di skala nonius, yaitu adalah 3, berarti 2,23. Seperti itu cara membaca jangka sorong. Cukup mudah kan? Lanjut untuk alat yang kedua.
yaitu adalah mikrometer skrup. Nah, untuk membaca mikrometer skrup di sini juga adik-adik harus tahu ketelitiannya, yaitu adalah 0,01 mm. Di sini nanti pembacanya dalam milimeter satuannya. Nah, adik-adik juga harus tahu yang namanya mikrometer skrup, dia punya dua skala juga. Skala utama itu yang tetap, sedangkan skala nonis itu yang nanti bisa diputer-puter. Makanya disebut sebagai skrup karena bisa diputer-puter. Nah, terus kalau sudah, cara membacanya, yuk sambil langsung ke soal aja. Nah, di sini di skala utama, hati-hati saya jelasin dulu. Di skala utama itu nanti ada angkanya yang bagian atas 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sedangkan di bawahnya itu adalah setengah. Berarti setelah 0 itu adalah 0,5, setelah 0,5 1, yang di bawah itu adalah 1,5 dan seterusnya. Nah, cara membacanya, yang pertama, langkah pertama, perhatikan angka yang dapat terbaca pada skala utama. Berarti adik-adik tinggal lihat angka yang bisa kebaca di skala utama ternyata adalah 5. Berarti kita bisa menuliskan, nah itu dia, skala utama terbacalah 5,0 dalam milimeter. Nah, langkah selanjutnya adalah cari angka di skala nonis yang berhimpit dengan garis tengah di skala utama. Ternyata angka di skala nonis yang berhimpit dengan garis tengahnya itu adalah 42. Nah, tinggal dikali ketelitiannya 0,01 dalam milimeter. Jadi kita bisa memperoleh yaitu adalah 0,42 mm, tinggal dijumlah. Nah, berarti itu hasil pengukurannya 5,42 seperti itu. Lanjut ke soal biar lebih jago lagi. Soal nomor 1, langsung ke gambar. Nah, ini dia. Nah, di situ di angka di skala utama yang bisa terbaca yaitu adalah 4,5. Berarti kita bisa nulis seperti itu, 4,5 dalam milimeter. Nah, terus cari angka di skala nonis yang berhimpit dengan garis tengahnya, yaitu adalah 24, tinggal dikali ketelitiannya, berarti 0,24 mm, tinggal dijumlah, hasilnya adalah 4,74 mm. Nomor 2, untuk skala utamanya yang bisa terbaca adalah 2, berarti kita bisa nulis 2,0 mm. Nah, terus untuk skala nonisnya yang bisa terbaca yaitu adalah 6. Jadi angka yang berhimpit dengan garis tengahnya adalah 6. Berarti 6 dikali ketelitiannya, berarti hasilnya adalah 0,06. Berarti tinggal hasil pengukuran diperoleh, tinggal ditambahin aja, berarti 2,06 mm. Soal selanjutnya dilihat dulu. Untuk skala utama yang bisa terbaca yaitu adalah 8,0, kita tulis. Nah, terus kalau sudah, angka di skala nonis yang berhimpit dengan garis tengah sumbu utama yaitu adalah 16 dikali ketelitiannya 0,01 mm, hasilnya adalah 0,16, berarti tinggal dijumlah, hasil pengukurannya adalah 8,16 mm. Nah, kurang lebih seperti itu cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup. Jika ada pertanyaan atau mungkin request materi atau pembahasan soal, silakan bisa tulis di kolom komentar yang disediakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.